sampean. Nah, sampean sendiri yang yang yakin. Nah, kita ini 8 ini tolong kasih kita keyakinan satu bukti yang bisa kita yakini bahwa mereka tuh Zuria. Jangan argumen apa. Sampean boleh berargumen tapi memakai data, gitu loh. Monggo, saya kasih waktu. Jangan dipotong teman-teman. Mohon. Monggo, saya catat loh ini Bang. Saya catat loh. Ayo monggo. Apa catat? Semua mute ya, mohon maaf ya. Nah, yang saya ketahui di daerah saya, ya enggak. Kenapa saya percaya kalau Habib itu keturunan Nabi? Nah, pertama, ya enggak. Dulu waktu di sini belum kenal Habib, jadi kenal. Setelah kenal, kok ada istilah batal, nggak nyambung, atau rungkat, atau terputus dan sebagainya lah. Nah, istilah itu. Nah, setelah ada istilah seperti itu, nah makanya saya pelajari, saya dari ceramah si A, B, C, D, F, G, H, I, banyak-banyak ceramah ya enggak. Nah, terus saya buktikan di daerah saya. Nah, di daerah saya ketahui para Habib daerah sini, loh kok dia itu enggak ada yang menurut saya ya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja. Terus bahasanya bagus, sopannya bagus ya. Kalau ada acara ya ramai yang ngunjungin. Nah, sejauh itu maka terus saya jadi punya kepercayaan. Disitulah dari awal saya percaya. Setelah ada polemik, setelah saya selidiki ternyata saya tetap tambah percaya. Gitu loh. Karena saya lihat Habib di daerah saya itu ya baik-baik gitu loh. Walaupun Itu mereka ya. nggak kenal saya mungkin kan. Saya lihat di pengajian aja kan dari jauh kan gitu kan. Saya itu pulang gitu kan. Ada acara kayak gitu. Berarti itu aja. Sampean punya bukti itu aja. Yang mau kita Ya, yang membuat meyakini kita itu. salah satunya itu. Nah, kalau salah duanya apa? Nah, setelah doanya ya itu tadi. Apa? eh, yang kedua, yang Iya. keduanya, yang keduanya, ya saya lihat ceramah-ceramahnya ya enggak. Dia menyanyikan Al-Quran, hadis, ngejak sholawat dan sebagainya tentang keilmuan agama. Yang di situ menurut saya ya cocok juga. Oke. Ada ceramah ya yang Pertama, berdasar. pertama kelakuan di sini baik, kedua ceramahnya yang di sini baik. Nah gitu loh. Oke. Nah, itu yang dirasa sini gitu loh. Kalau sana-sana Oh, saya mungkin belum mempelajari mungkin. Nggak jauh-jauh. oke ya. Berarti ini ya udah 2 poin ya sampean Nah, katakan tadi ke saya. pertamanya Nah, baik-baik, kedua sekarang ceramahnya baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari ini bukan 2 poin, 3 poin yang sampean berikan kepada saya. Yang ketiga apa tadi? Dari 3 poin ini saya nggak ada yang masuk di akal saya gitu loh, Bang Nurholis. Gitu ya. Iya, boleh sampean tanya yang lain juga gitu loh. Sampean begini Bang Nurholis, kalau sampean kenal orang, terus tiba-tiba ada yang bilang nggak nyambung atau apa, ya sampean selidiki dong, bener nggak? Jangan husnuzon. Ketika ada bukti, zon itu sudah hilang Bang. Tidak bisa ketika ada fakta yang diberikan, itu zon itu sudah hilang. Itu ilmu. Ketika ada ilmu data, sampean tidak boleh pakai zon. Begitu loh. Paham nggak? Sampean katanya orang jurnalis. Ketika ada fakta Iya. kan sampean iya. Ya kalau di rumah sendiri bukan jurnalis, Bang. Saya sendiri bisa Jurnalis bilang katanya kan nulis tuh. iya, sampean itu nulis. Gitu loh. Kemudian ada majelisnya, tetap rame katanya. Mana buktinya majelisnya rame sekarang? Kalau di sini rame. Di mana? Daerah mana, Bang Nurholis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah mengada-ngada sampean. Bukti sudah Ada Habib banyak. saya di Bandar Lampung, Habib saya waktu itu rame. Ya waktu itu sampean bilang kan kalau rame itu ya tetap namanya rame, tetap ada. Sekarang banyak penentangan kok. Gitu loh. Sampean lihat fakta dong. Iya, kalau daerah sini kemarin ada Habib juga di daerah mana itu ya? Ya rame juga. Begini banyaknya pengikut itu tidak bisa menyambungkan nasab Alawi. Kalau kita omong banyak-banyakan, itu lebih banyak mana dengan pengikutnya Fir'aun itu. Sebentar, mohon maaf. Bang Nurholis jurnalis kan?
Jurnalis Ya di rumah usah sendiri. di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri ya nggak apa-apa. Pokoknya jurnalis di rumah sendiri atau jurnalis di lain itu. Pokoknya kalau jurnalis itu kan mencari kebenaran, betul nggak? Ya, Baik, mencari. Mm, baik, baik. Mencari kebenaran. Kalau ada berita, mencari kebenaran, bukan hoak-hoak langsung dinyebar, ya kan? ya. Nah, baik. Sekarang begini Bang Nurkalis. Sampai sekarang dari ceramah jenengan itu atau jawab jenengan itu tidak ada salah satu bukti. Bukan karena di situ banyak yang percaya itu artinya bahwa mereka itu benar duriah. Nah, jenengan disebutkan bahwa polemik nasab itu setelah mereka sudah ketawa, sudah terkenal, baru ada polemik nasab. Lah, ini masalahnya begini Bang Nurkalis. Yang penting sama kita, apakah yang paling utama itu mencintai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau keduriahnya? Ini saya bukan bicara tentang duriah palsu atau duriah asli. Yang penting yang utama kita mencintai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau duriahnya. Sampean jawab Gimana? dong, Bang Nurholis. Jawab dong. Jawab. Oke. Hmm. Nah, kita ini cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keturunan-keturunan Rasulullah. Pertanyaannya itu, Gini pertanyaannya itu cuma Nurkalis. itu. Sebentar dok. Sebentar. Begini Nurkalis, mohon maaf Bang Nurkalis itu fokus sama pertanyaan saya. Sekarang kalau jenengan itu harus pilih satu, yang paling utama mencintai kepada Rasulullah SAW atau keduriahnya. Yang utama itu yang paling penting. Ya kita Rasulullah, setelah itu ini. Iya, pilihannya Saya nggak satu. nanya setelah, saya nggak Setelahnya nanya itu setelah. jangan sampean jawab gitu. Saya nggak nanya setelahnya. Pertama itu apa? Baginda Rasulullah SAW. Itu berdasarnya dari hadis baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, harus mencintai kepada saya. Lebih dari siapa? Lebih dari Orang tua. putranya, lebih dari orang tuanya, lebih dari manusia semua. Sepakat enggak? Iya, kita cinta Rasulullah lebih dari. Jadi duria itu termasuk manusia semua. Betul enggak? Ya. Ya, baik. Lah sekarang mereka, mohon maaf ya, mereka menyebarkan bahwa kita kebencian atau apa. Lah, polemik nasab ini muncul kenapa? Karena mereka menggunakan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente mau bayar berapa buat Nabi? 100 juta, 50 juta, 25 juta. Nah, menyebarkan nama baginda Rasulullah. Nah, kalau Anda mencintai kepada baginda Rasulullah SAW, apakah Anda, walaupun dari duriah asli, menghina kepada atau merendahkan baginda Rasulullah, apakah Anda sepakat walaupun duriah asli? Sepakat? Setuju? Menghinanya bagaimana? Ya tadi kan menghina ya udah itu. Apakah Rasulullah itu pernah meminta-minta? Enggak, Sekarang maaf, dia- kalau soal itu menurut saya enggak menghina menurut saya. Apa terus kalau menurut Apa? saya? Kalau bukan Nah. menghina. Kalau menurut saya begini, nah, semua daerah sana sini, daerah saya sini ya, mau bikin jembatan Begini, ya kak. Nurkolis, mohon maaf 1000 kali. Kalau daerah kamu itu bukan artinya seluruh dunia. Daerah kamu Ya. itu bukan artinya Indonesia semua. Jangan menyebutkan daerah kamu, daerah saya, bukan. Sekarang Anda mengatakan bahwa itu bukan menghina baginda Rasulullah SAW. Menggunakan nama baginda Rasulullah SAW untuk mengambil uang dari orang. Itu apa namanya? Bukan menghina kepada Rasulullah. Enggak menghina kalau menurut saya. Apa namanya? Apa namanya? Nanya saya mau cerita dulu. Iya, kalau cerita, jangan cerita. Saya nggak butuh cerita, sampean jawab gitu loh. Begini Bang Luas loh. Nurholis, begini Bang Nurholis. Asal sampean tahu ya, kenapa saya bersuara. Ya, saya tidak ada urusan dengan nasab orang. Mau nasabnya sampai mau kemana silakan, saya gituin. Tetapi ketika seseorang atau kaum, klan ya, menyantolkan kepada Nabi Muhammad, kemudian itu tidak terbukti, ya harus saya bersuara.
Itu loh yang sampean pahami harusnya. Iya, sama-sama. Sampean pahamnya situ, saya pahamnya begini kan bedanya di situ. Iya sudah Baik, apa-apa. Kalau bukan apa? menghina Kalau apa bukan namanya tuh? apa Kalau itu kan namanya? apa namanya? Ya, makanya ini ada sedikit cerita kan. Nah, Ya, ada orang bikin, Allah. ya kan, bikin jembatan, ya kan. Nah, pada saat bikin jembatan itu mau bikin dana umpamanya 20 juta lah, ya kan. Nah, orang dikumpulkan. Habis itu dikumpulkan kita mau bikin jembatan. Ini saya lelang untuk jembatan kita lewat semua. Gimana? Siapa yang mau nyumbang? Saya 200, saya 500, saya juta, Mana 2 juta. nabinya Bang itu? Kamu Nurholis, ini jangan lari ke Oh, Anda itu jembatan sudah apple atau to apa atau lelang. Sebentar, saudara. apple. Mohon maaf. Jangan lebar lari ke jembatan atau apa. Kita sekarang bicara tentang baginda ini tuh Rasul. saya Ya, itu lebih merendahkan lagi, saya menyamakan nabi itu dengan jembatan tadi. Dilelang. Enggak, sebentar Bang Satri, sebentar. contoh lain. Bang Nurkolis. Begini Bang Nur. Ya, mohon maaf. Kita bicara tentang tidak menghina kepada baginda Rasulullah. Kalau menurut Anda bukan menghina, terus gimana? Mohon jelasin. Jangan lari ke Iya, jembatan atau lelang atau apa. Kita bicara tentang baginda Rasulullah sekarang. saya lanjutkan tadi itu ya. Ini lebih menghina ini, Syekh. Dia kalau tadi kan demi nabi, sekarang demi jembatan. Berarti sampean nggak nyambung Bang Nurholis. Gini Bang Contoh Nurholis. lain. Iya, contoh lain apa? Saya mau dengar apa contoh lain. Iya, tadi jembatan ya Tas. Sudah jadilah senilai 20 juta. Udah kita lewatin bareng-bareng udah jadi kan. Nah, berarti ada orang iuran kan. Nah, setelah ada orang iuran jadi setelah itu selesai lah udah jadi. Nah, sekarang kalau masalah ada suatu kumpulan dan di situ ada ini mau untuk baginda Rasulullah berapa? Itu namanya kamu menyamakan Rasulullah dengan jembatan. Sampean itu Bang tidak Satri. apple to Bang Satri. apple. Mohon maaf. Iya, terus. Lanjut. Iya, terus. Kalau paham saya nggak menyamakan. Nah, terus setelah itu ada yang bilang mamanya kan, ini untuk Rasulullah 50 juta mamanya kan. Nah, setelah itu orang mengeluarkan, ya kan, mengeluarkan kan 50 juta kan. Nah, itu 50 juta untuk acara Maulid, ya kan, habisnya mamanya 200 juta. Berarti kan yang nyumbang orang banyak kan, bukan hanya satu orang itu. Ada yang 10.000, paling 50.000 dan sebagainya. Itu ya untuk kegiatan keagamaan, mungkin seperti itu. Jadi Uangnya ya memang. kemana? Uangnya kemana? Sekarang kalau Maulid umpamanya habis 100 juta, ya enggak? Ya mungkin untuk bayar tenda, untuk bayar makanan, Nurholis. Kalau kegiatan keagamaan tidak harus menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk keagamaan aja, untuk kegiatan yang lain, tapi tidak harus menyebutkan nama Nabi. Kamu paham? Kalau sudah menyebutkan nama Nabi itu penghinaan. Paham Kalau kamu? menurut saya paham saya enggak. kamu. Pemahaman saya Mana? Saya sakit kepala ini. pemahaman saya Sakit kepala, Sekarang sumpah demi begini, Allah saya sakit biarin. kepala dengar sampean. Sebentar. Sabar saudara. Begini Bang Nurholis. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik Mi'raj itu 1 kali. Ketika mereka menyebut bahwa leluhurnya itu naik Mi'raj 70 kali. Apa menurut jenengan itu? gimana? Menurut Anda apa? Mereka yang apa? mengatakan bahwa leluhurnya itu naik Mi'raj 70 kali. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik Mi'raj itu 1 kali. Menurut Anda gimana? Ini kalau Nabi Muhammad Mi'raj itu ya enggak, setahu saya loh, kalau salah mohon maaf. Ya, Itu dia Mi'raj, Isra Mi'raj lah dari mana itu? Mekah, Masjid Ya. Aqsa, apa itu. Terus ke langit Sidratul Muntaha. Nah, di situ dia setelah itu turun ya enggak. Dia mendapatkan pesan sholat 5 waktu dan dia di perjalanan mendapatkan kisah bermacam-macam Ya. kisah lah, Ya. macam-macam. Ya, terus Rasulullah ya enggak. Kalau yang 70 kali entah siapa yang belum paham, cuman sekilas saya katanya ada yang 70 kali dengar-dengar tapi belum memahami, saya kitabnya juga enggak tahu. Nah, ya, paham saya menyampaikan ke Anda ya bahwa Fakih Muqaddam itu kirim surat ke gurunya Syekh Sa'ad dan ini dari kitab mereka sendiri. Ya, dalam isinya
wa urija bi ila sidratil muntaha. Saya dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Menurut Anda gimana? Iya, kalau sepaham saya dari sekilas cerita itu tadi, beliau mi'raj enggak. Mungkin mi'rajnya enggak sama dengan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi pulang membawa pesan sholat, kalau beliau entah pulang membawa pesan apa, ya Bang sudah dia Nur, Bang Nur, mohon maaf ya Bang Nur. ya Saya dimi'rajkan, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Itu. Oke. Berarti Itu dia saudara kita memang mereka memang itu. memang membuka kemungkinan saya bahwa ada manusia yang bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dia memang membuka kemungkinan itu saya. kalau Sudah saya selesai. pemahamannya gini. Kalau Allah itu mau berkehendak, apapun bisa gitu loh. Nah kan, Nggak Ya, bisa. Itu gini saya ya Liz ya. selesai saya. Kalau Allah berkehendak, Balawi itu jadi Tuhan bisa nggak? Ya beda lagi itu ya. Ya makanya kalau kamu berkehendak, Begini bisa Bang, nggak? Bang Nur, mohon maaf Bang Nur. Bisa nggak jadi Tuhan? Begini Bang Nur, Itu. kita kan percaya bahwa Allah SWT Maha, Allah SWT adil, ya kan? Gitu, mungkin. Sepakat enggak? Allah SWT adil, betul nggak? Ya. Nah, apa bedanya mukjizat sama karamah? Mukjizat itu khusus untuk para nabi, para rasul. Kenapa? Untuk umatnya, kaumnya percaya bahwa beliau itu rasul. Kok Rasul? Siapa yang Rasul? Ya Allah, jenengan itu fokus sama saya enggak? Gimana? Yang Rasul yang siapa nih tadi? Begini, apa bedanya mukjizat sama karamah? Beda, mukjizat itu khusus untuk para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dan apa kepada nabi, kepada rasul agar umatnya percaya bahwa beliau nabi dan rasul. Paham? Ya. Baik. Sekarang kalau karamah itu beda. Nah, jadi kalau mukjizat itu khusus untuk para nabi, para rasul, bagaimana dapat ke wali? Nah, di sini kalau dikasih kepada wali, jadi mohon maaf ya, Allah di sini tidak adil. Kenapa? Karena itu mukjizat khusus untuk rasul dan nabi. Ketika karamah itu melanggar syariat, itu bukan karamah. Kita percaya bahwa para wali ada karamah, punya karamah, dapat karamah betul. Tapi ketika melanggar syariat itu bukan karamah. Saya kasih contoh. Ada salah satu habib, itu dalam kitabnya semua itu. Ada salah satu habib ngaji Quran. Kemudian dibenarkan oleh putranya. Akhirnya sudah berapa kali dibenarkan oleh putranya. Dia bilang, kok kamu mengganggu saya nak? Nah, anaknya itu mengatakan, bah, ini Quran, tidak bisa itu dilakukan. Nah, kemudian ayahnya bilang, sini duduk dekat saya. Dekat, coba lihat di langit, ada bolong. Dan melihat apa? Al-Lauhul Mahfuz. Apa kata ayahnya? Saya baca Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz. Nah, di sini namanya melanggar syariat. Walaupun wali tidak bisa kayak gitu, Bang. Tidak bisa. Sudah Nurholis? Sudah? Sudah Ya, paham? Kalau Ya, biar saya naikkan yang lain. Sampean anulah belajar dulu lah. Saya sampai Begini, minum Bang panadol. Nurholis. Saya nggak pernah minum panadol ngadepin Mohon maaf. Tapi Bang sudah Nur, belajar sama lagi ngomong pilih saya gitu. ngadepin Mukidin. Bang Nur, Iya. mohon maaf ya. Saya begini Bang Nur, mohon maaf ya. Saya secara pribadi ya, Maha Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang paling dekat sama saya secara fisik itu sering ketemu Dr. Alzero. Beliau tahu bahwa saya tidak punya perasaan, secara manusia tidak punya perasaan kebencian sama mereka. Jadi ketika mereka, saksilah, dan nanti kita ketemu di hadapan Allah SWT. Ini lain dengan masalah ajaran sesat nyesat, masalah nasab. Kalau mereka durriyah, dan sudah dibuktikan bahwa mereka itu durriyah dan mereka benar-benar punya bukti, saya pertama orang akan taslim dan lihat bagaimana saya membela mereka.
Tapi saya minta kepada jenengan, pertama, yang paling utama ke jenengan itu harus mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terima ketika mereka menyebarkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ajaran ilmu nahu di Habib Al-Habsyi. Ini merendahkan baginda Rasulullah. Kok hadir ajaran ilmu nahu? Memang leluhur mereka itu menjadi guru baginda Rasulullah di ilmu nahu atau gimana? Apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu nggak masuk akal, Bang. Ya, mudah-mudahan Allah memberi Anda jalan hidayah dan mudah-mudahan mencari kebenaran bukan pembenaran. Mudah-mudahan. Sudah ya, Bang Nurholis. Oke. Sudah ya, saya kasih waktu sudah, saya turunkan baik-baik sampean. Terima Ya, kasih. enggak apa-apa. Terima kasih Semoga Bang bisa ketemu Nurholis. lagi. Ya, ya, assalamualaikum. Oke. Bang Nurholis, nanti Iya, coba betul. antum pelajarin tentang Mirza Ghulam Ahmad. Disitulah penyimpangan dari paham yang antum percayai sekarang. Disitulah mulai penyimpangannya bahwa ada manusia yang bisa lebih mulia atau sama dengan Rasulullah gitu ya. Tolong dipelajari aja. Bang Nurholis, satu lagi, sampean jurnalis di media apa? Saya jurnalis di rumah aja nulis-nulis sendiri. Oh ya sudah, ya sudah, ya sudah. Oke deh, makasih banyak Bang Nurholis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very funny, Syekh. Ini ya, Bang Nurholis mungkin masih ada di bawah ya. Saya hanya mengingatkan saja. Ketika Anda membranding diri Anda sebagai jurnalis, hati-hati. Karena itu ada pasalnya, ada undang-undangnya. Jadi jurnalis itu ada persyaratannya Bang Nurholis. Daripada nanti Anda tersandung dengan hukum, untuk teman-teman pers terutama khususnya jurnalis, mending Anda akui saja, jangan ngaku-ngaku sebagai jurnalis kalau memang Anda bukan jurnalis. Itu saja saya mengingatkan loh ya, karena Anda orang Nusantara. Sejauh ini saya percaya Anda orang Nusantara, bukan celeng. Waduh, keceleng. Ya itulah Kang Adin. Ya, saya juga tidak bisa berkata apa-apa itu. Itu selangkah lagi itu nanti muncul kayak Mirza Ghulam Ahmad itu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selangkah lagi tuh pada situ. Iya. Tinggal Saya Ditanya apa, dijawab apa. Kang Bani, bangunin, takut ketiduran. Saya ada Oh di sini. iya. Ngelamun. Sel ketiri. Gum.